Ingat nggak? Banyak banget. Apa coba waktu itu? Kita pernah sama-sama dikerjai oleh wanita yang sama. Ya kan? Bang Dede berantem sama Alia Rohali, saya juga dicemberutin gitu. Ya, dan ternyata bukan hanya Alia Rohali, kita juga mencintai wanita yang sama waktu itu. Siapa? Siapa ya waktu itu ya? Desi Ratnasari. Oke, ya. Nah, tiba-tiba sekretaris direktur utama saya ngomong, Mas Charles, ini mendadak. Saya bilang, Mbak, hari ini saya lagi down banget dan lagi capek. Besok paginya, Kang, direktur utamanya, kamu masih mau kerja nggak di sini? Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga tetap sehat. Masih bareng dengan Deddy Yusuf di sini, dan kali ini saya akan menghadirkan tamu yang luar biasa sekali. Tapi sebelumnya kita buka dulu masker karena kita sudah swab, sudah ada pelindung. Amin. Dan teman saya, sahabat saya adalah Charles Bonar Sirait. Mantap, terima kasih Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Sehat? semua. Sehat, sangat sehat. Sehat ya? Sangat sehat di musim pandemik seperti ini, jaga kesehatan, olahraga terus. Ya puji Tuhan, sampai hari ini masih tetap sehat. Hari Jumat, ini kan sekarang kita hari Rabu, Jumat terjadwal untuk vaksin. Alhamdulillah, saya udah divaksin kemarin. Siap. Jadi memang kita ini macam-macam ya. Vaksin bukan berarti bahwa kita sudah terbebaskan loh. Ingat Ya, ya, ya. vaksin itu hanya menunjukkan bahwa kita sedang diberikan antibodi tambahan. Ya, jadi olahraga tetap, tidur yang teratur tetap, makan juga yang baik, dan kemudian juga pakai masker dan jaga jarak. Sekarang ada ini nih, Kang. Ini sekarang ada ini. Kira-kira 2 minggu lalu saya kesini belum ada. Betul, Ini belum ada. Karena ini adalah permintaan dari netizen dan juga sahabat-sahabat yang hadir. Tolong diberikan pembatas. siap. So, Charles, gimana kabarnya? Sibuk apa nih sekarang? Sekarang sama seperti Bang Dede, menyelesaikan program studi doktor ilmu komunikasi. Oke. Sudah disertasi, jadi ya mohon juga dari teman-teman netizen doanya supaya mudah-mudahan tahun ini bisa lancar dimudahkan. Mantap. Jadi sebentar lagi akan menjadi doktor, dan kebetulan ini saya harus cerita dulu dikit ya. Jadi Charles Bonar Sirait ini adalah sahabat saya yang sudah lama sekali. Kita kenalan mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu. Ya, Saat kita sama-sama mengerjakan program waktu itu di Indosiar. di Indosiar, TV Indosiar. Judulnya Telkomania. Telkomania, ya. Dan Charles Bonar waktu itu sebagai presenter, saya sebagai pembawa kuisnya. Ya. Dan kita punya memori-memori yang asik. Banyak, Ingat nggak? banyak banget. Apa coba waktu itu? Kita pernah sama-sama dikerjai oleh wanita yang sama. Ya kan? Bang Dede berantem sama Alia Rohali, saya juga dicemberutin gitu kan. Jadi akhirnya suasana syuting udah nggak enak, ya ke belakangnya nggak enak. Tapi kita berdua juga berhasil merayu wanita yang sama. Iya, Ya, Alia Rohali juga. Kalau dia nggak mau ikut episode berikutnya, ya silakan. Iya. Tapi akhirnya dia memilih lebih bisa memahami kedua pria yang aneh ini. Apa ya waktu itu, kenapa ya masalahnya saya lupa. banyak soal latihan. Oh, latihan. Ya kan, soal evaluasi. Waktu itu kan kita bersama dengan teman-teman kita dari Cinggar. Jadi setelah dievaluasi, ya ada juga persoalan di 3 host ini karena kita ini 3 ini frontliners. Kang Dede Yusuf itu ratingnya juga tinggi pada saat di kuis dan orang sudah pengenal taktik boom. Terus kami berdua juga punya tugas berat mengangkat acara. Jadi kami kan mengendorse Kang Dede. Inilah kuis Telkomania dibawakan oleh Dede Yusuf. Juga ada Denny Chandra ya kalau Ada nggak jadi salah. Chandra. Jadi kita benar-benar akhirnya jadi keluarga, gitu loh. Karena Betul. Ya, dan ternyata bukan hanya Alia Rohali, kita juga mencintai wanita yang sama waktu itu. Siapa? Siapa ya waktu itu ya? Desi Ratnasari. Oke, ya. Oke, tapi ini guys, ini bukan cinta-cinta yang seperti kalian pikir ya. Ini cinta yang berkaitan sama profesi. Profesionalisme. Ya? Profesionalisme. Iya. Kita mencintai profesionalisme mereka berdua. Waktu itu sama Desi di Di mana? acara Gebiar BCA. Gebiar BCA. Kalau sama Kang Dede kan, Kang Wah, Dede saya- dulu Saya udah lama lah. yang menemukan yang bersangkutan di Sukabumi. Ibaratnya kita sama-sama saling mengetahui lah. Iya. Anyway, Charles Ya. Bonar Sirait ini dikenal orang sebagai seorang presenter, lalu kemudian juga seorang ahli komunikasi publik dan menyelesaikan S3-nya di bidang komunikasi publik. Walaupun Akan ya, walaupun S1, S2-nya dulu di Atmajaya ambil apa ya? ambil di ekonomi manajemen dan pemasaran. S2-nya di strategi promosi dan pemasaran. Tapi kalau S1-nya di manajemen marketing.
Jadi memang masih linear sih. Kalau komunikasi ini tetap linear juga, Kang Dede. Oke. Jadi yang menarik dan menggelitik ya, ketika seorang presenter mendalami komunikasi publik dan kemudian membuat sekolah khusus komunikasi publik namanya Charles CBS, Bonar School of Communication ya. Apa yang menyebabkan Charles ini senang dengan komunikasi publik? Iya, sesungguhnya komunikasi itu juga merupakan bagian dari kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita semuanya, netizen juga, dimulai dari bagian yang paling terkecil ya, keluarga. Dan karena banyak sekali ketidakteraturan di dunia ini yang awalnya karena memang tidak ada komunikasi. Salah komunikasi, miskom gitu loh. Negara ini pun menurut saya, sorry to say gitu ya, saya juga warga negara yang terus mengamati tiap hari keteraturan dan kegaduhan. Sebagian besar kegaduhan menurut saya itu datangnya juga karena komunikasi yang tidak diterima dengan baik oleh pengirimnya sama penerimanya. Nah ini saya kaitin dulu ya, karena you're a master of public communication. Jadi kalau kita lihat di dalam politik, di dalam bisnis, di dalam kepemerintahan ataupun kehidupan berbangsa ini, komunikasi publik menjadi sangat penting sekali. Penting. Nah dalam sudut pandang Charles ya sebagai pakar komunikasi, melihat komunikasi publik yang terjadi belakangan ini gimana sih? Kalau menurut saya sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang pun menurut saya komunikasi publik kita gaduh. Jadi with all the respect, saya juga mohon maaf kalau mungkin pandangan saya berbeda dengan pandangan netizen atau Kang Dede. Tapi menurut saya sebetulnya bangsa kita ini masih bisa jauh lebih produktif menghasilkan gagasan pikiran ketimbang hanya sekedar menghasilkan noise. Di komunikasi itu ketika kita sender mengirimkan pesan diterima oleh receiver dengan baik, maka mestinya hasil yang kita terima itu adalah feedback ataupun respons yang sangat baik. Tapi yang hari ini saya lihat di negara kita, nggak jarang ada sebuah pesan dikirimkan ke publik mengembalikannya dengan resonansi yang tidak diharapkan oleh pengirim pesan. Jadi itulah yang menyebabkan gaduh. Apa yang menyebabkan itu kalau menurut Anda? Ya pertama macam-macam, komunikasi menjadi bisa tidak ketemu antara sender dengan receiver dari sebuah pesan adalah ketidaksamaan cara pandang. Ketidaksamaan cara pandang atas sebuah masalah atau atas sebuah ide dan gagasan. Nah tentu pemerintah misalnya atau katakanlah legislatif, eksekutif, yudikatif memerlukan atau dibatasi oleh time constraint. Kami paham itu juga, dibatasi oleh waktu. Misalnya katakanlah DPR mau mendorong sebuah undang-undang, mungkin dibatasi oleh 1 tahun begitu. Tapi kan juga tetap perlu dilihat bahwa rakyat juga memerlukan waktu untuk mencerna itu. Tidak semua rakyat juga mampu mengikuti misalnya kecepatan atau kesamaan cara pandang dan pikiran. Nah disitulah sebetulnya esensinya demokrasi. Kalau kita sebagai sebuah negara demokrasi, harusnya kita melibatkan pikiran-pikiran publik, bukan hanya pikiran-pikiran yang melaksanakan negara. Jadi dalam kata lain bahwa Charles ingin menyampaikan komunikasi publik ini termampet atau tertutup dikarenakan keterbukaan tidak ada. Salah satunya ketidak. Seperti apa tuh misalnya keterbukaan yang mungkin Charles bisa tangkap lah? Ya contoh misalnya mulai terbuka kepada publik mulai dari sekedar cuma ide sampai ke gagasan, sampai katakanlah rancangan undang-undang, sampai diketok palu misalnya di sidang paripurna atau menjadi undang-undang, mestinya semua proses itu dari mulai yang mentah bahkan cuma sekedar ngomong-ngomong pun rakyat perlu dilibatkan. Gitu. Karena sejatinya negara ini kan bukan hanya dimiliki oleh yang mengelola, tapi juga dimiliki oleh kita semua. Betul. Jadi artinya keterlibatan publik, keterlibatan masyarakat itu menjadi bagian dari hal yang penting juga. Public participation. Nah itu sebabnya makanya kita membuat konten-konten seperti ini juga kita untuk men-share gagasan. Persis. Untuk men-share pemikiran-pemikiran ya dalam membuat kebijakan, dalam berbicara tentang komunikasi. Nah sekarang berbicara sedikit lari nih ya, masih soal komunikasi. Ya, kan? Karena kalau saya browsing tentang Charles, ini kehidupannya semua lurus-lurus saja ya. Dan kayaknya salah satu dari sedikit artis yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak sesuatu yang lain. Contohnya adalah pernah bekerja untuk Duta Thalassemia. Ya. Lalu kemudian juga sosial ya, saya lebih dekat dengan sifat-sifat atau sosial, aktivitas sosial saya suka. Betul, aktivitas sosial. Lalu World Wildlife Fund, WWF Indonesia, memperjuangkan keanekaragaman hayati dan Earth Hour dengan program hemat listrik.
Kenapa Charles kok tertarik masuk di segmen sosial? Buat saya masuk di area dan topik-topik itu, saya merasa lebih dekat dengan perjuangan hak-hak rakyat. Karena ada hak-hak rakyat yang menurut saya terampas, yang diambil, dan negara mungkin belum, ya dengan segini banyak persoalan untuk govern ini negara. Saya rasa memang sulit ya sebuah negara yang punya anggota kabinet yang sangat terbatas, itu untuk bisa memenuhi semua persoalan sebuah negara. Tapi kita sebagai anggota masyarakat, nggak mungkin kita juga hanya menggantungkan nasib kita kepada pemerintahan. Kita juga harus ikut aktif berpartisipasi. Partisipasi publik namanya. Nah, itu partisipasi publik, public participation. Ya. Waktu itu mana yang sangat fokus di Earth Hour-nya atau di WWF-nya atau di thalassemia-nya? Dua-duanya memiliki aspek yang beda. Yang pertama lebih kepada kalau thalassemia itu adalah memperjuangkan hak-hak orang miskin yang harus mendapatkan transfusi darah setiap sebulan sekali, dan thalassemia umumnya mengena kepada masyarakat menengah ke bawah. Kalau lingkungan hidup nggak menyasar adalah masyarakat menengah, masyarakat bawah atau atas, semua gitu. Tapi kalau thalassemia yang lebih miris adalah ketika melihat orang yang berpendapatan rendah ataupun miskin terkena lagi penyakit thalassemia. Dan itu akibat kesalahan ataupun pendidikan yang tidak clear di Indonesia. Antar ayah dan ibu yang thalassemia itu nggak boleh nikah. Betul. Nggak boleh nikah sesungguhnya. Nah, di mana di situ perannya kementerian? Di mana di situ perannya negara? Di mana pendidikan untuk itu? Jadi persoalan kesehatan kadang-kadang datangnya nggak dari kesehatan, Kang. Datangnya dari pendidikan. Betul. Gitu loh. Saya masih ingat ya, ketika waktu saya bertugas di Jawa Barat mengurus masalah thalassemia ini adalah dengan memberikan kartu bagi para orang yang memiliki bawaan itu tadi, kelainan darah. Iya. Sehingga dia tidak terjadi nikah dengan antar orang sesama thalassemia. Yang kedua yang saya ingat adalah thalassemia itu berarti kelebihan zat besi. Persis. Dan itu biasanya terjadi pada saat anak masih dalam usia kandungan, ibu banyak mungkin menggunakan makanan-makanan yang atau airnya juga kurang bersih, mengandung banyak zat besi dan lain-lainnya. Jadi pendidikan menjadi sangat penting sekali. Tapi sekarang yang saya kembalikan adalah apa message yang mau disampaikan oleh Charles kepada masyarakat dengan Charles menjadi seorang duta ataupun juga memperjuangkan soal Earth Hour ini. Message-nya apa sih sebetulnya? Seluruh masyarakat, seluruh rakyat dan seluruh komponen dari sebuah bangsa punya hak yang sama, punya hak untuk menyatakan pendapat yang sama atas ketidakadilan atau ketidakberesan atau sesuatu yang tidak normal yang dia lihat dengan mata kepalanya dan dia rasakan dalam hidupnya. Semua orang punya hak untuk itu dan semua orang punya hak untuk memperjuangkannya. Walaupun kita berbeda pendapat dengan orang lain, orang lain pun tetap tidak boleh patah semangat, tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan hak-haknya. Hak-haknya anak-anak thalassemia adalah untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, anggaran dari pemerintah agar program transfusi darah itu layak diberikan kepada orang miskin, bahkan dibebaskan. Nah, pada saat itu yang menjadi concern saya, thalassemia tidak punya tempat untuk bisa melakukan transfusi darah, numpang di RSCM di Jakarta Pusat. Tempat satu-satunya pada saat itu yang ada, akhirnya oleh RSCM karena ada keperluan untuk perluasan dan pengembangan, itu dirubuhkan, diambil. Nah, pertanyaan berikutnya adalah anak-anak ini kemana kalau untuk mendapatkan transfusi darah seperti itu? Dan itu memerlukan perjuangan jangka panjang. Mereka juga harus menunjukkan kartu bahwa mereka orang yang tidak mampu, orang miskin. Sebulan sekali mereka harus ngantri. Penderitaan yang mereka alami itu juga luar biasa. Sudah pasti kulitnya akan hitam. Dan mereka punya potensi untuk setelah beberapa tahun mengalami transfusi darah itu pun mereka belum tentu bisa hidup. Karena saya pernah mendata adik-adik saya, jumlahnya dari tahun ke tahun menyusut. Saya tanya kemana, mereka sudah nggak ada. Mereka sudah meninggal. Jadi, ya come on, ya itu adalah kepedulian pemerintah. Andaikan Kang Dede juga punya 4 adik, atau saya mungkin punya 4 adik atau 5 adik gitu ya. Nggak semua sempurna. Ya rezeki yang saya punya, nggak bisa saya kenyam untuk diri saya sendiri.
kita harus rela untuk sebagian besar dari anggaran yang keterima, pendapatan yang kita terima, kita salurkan buat adik kita yang sakit. Sama keuntungan yang negara dapat dan juga warga negara yang lain yang berkecukupan dan memiliki kehidupan yang layak, sejahtera, diberikan Tuhan hidup yang lebih layak, tidak sakit. Itu hak orang sakit ada di uang atau rezeki yang Anda terima. Ada di situ. Itu bukan uang kita. Kita dapat uang 1 juta sebulan, maka hak kita mungkin cuma 500.000. 500.000 itu adalah hak orang yang papa, orang miskin. Ya, luar biasa. Jadi saya kalau dengerin Charles kayak begini, saya berasa lagi RDPU dengan perwakilan masyarakat yang maki-maki saya. Tetapi sesungguhnya jiwa politisi itu harus seperti ini. Seperti Charles yang membela kepentingan masyarakat. Jadi saya doakanlah segera nanti menjadi politisi yang baik dan memperjuangkan hak rakyat. Harus Kang Dede. Kalau kita mau maju sebagai negara demokrasi, ya kita harus berani untuk menyuarakan suara rakyat. Betul, setuju. Nah, kalau Earth Hour atau saya dengar Charles juga sekarang lagi aktif juga memperjuangkan masalah SDGs ya. Ya. SDGs ini artinya adalah Sustainable Development Goals. Betul. Dulu namanya MDGs. Betul Kang Dede. Sekarang berubah. Ceritain sedikit dong. Jadi gini. Gimana ceritanya? Jadi awalnya itu dari Earth Hour. Tahun 2010 WWF Indonesia minta saya untuk bisa aktif membantu mengkampanyekan program hemat listrik. Jadi Earth Hour sendiri definisinya adalah kegiatan masyarakat yang dimulai dari Australia, dimulai oleh para jurnalis untuk mematikan lampu selama kurang lebih 1 jam setiap hari Sabtu, minggu keempat setiap tahun. Jadi cuma sekali sebetulnya. Sekali setahun. Setahun. Jadi Maret itu ini bulan ini adalah bulan Maret. Video ini diproduksi bulan Maret. Tanggal berapa? Nanti kenanya tergantung di Sabtu minggu terakhir, di minggu keempat. Nah di situ nanti akan ada gerakan untuk mematikan lampu 1 jam. Semua lampu yang ada di rumah ataupun dimanapun 1 jam saja, dari jam 9 sampai jam 10. Saya kadang-kadang berpikir gini, sebetulnya belum ada Earth Hour pun kita di Indonesia, teman-teman kita, saudara-saudara saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya di Bali, semua saudara-saudara kita, sahabat kita yang beragama Hindu, itu sudah memulai program lebih panjang dari Earth Hour, yaitu nyepi. Mematikan lampu bukan hanya 1 jam, 1 hari. Betul. Ini menarik sekali ya, banyak pemikiran-pemikiran Charles yang belum tersampaikan, tetapi tentu orang kan akhirnya berpikir begini, bukannya itu tugas pemerintah, bukannya itu tugasnya negara untuk melakukan itu semua. Terus tugas masyarakat apa kira-kira? Ya kalau menurut saya tugas masyarakat gini, kita menyadari bahwa yang namanya kita membangun sebuah negara itu kan kolektif, kolegial, sama seperti peran Kang Dede ada di DPR. Apa iya pemerintah bisa jalan sendiri? Apa iya partai politik bisa jalan sendiri? Istilah Jawa yang paling teringat oleh diri saya sejak kecil, bahwa kita ini adalah masyarakat guyup. Kita ini adalah masyarakat yang gotong royong gitu loh. Bikin Candi Borobudur aja bisa beberapa malam. Masa sih? Loh, iya kan itu kan pada saat itu disebut juga dengan kerjaan kebut semalam gitu loh. Kalau Kang Dede baca itu kan karena mungkin candi candi-candi yang ada di Indonesia itu juga kita kenal teorinya pada saat pembuatannya tidak dilakukan dengan profesional kita sekarang kayak bayar perusahaan konstruksi kan. Betul. Itu kan lebih banyak partisipasi publik kan. Betul. Gimana tuh rajanya pada saat itu bisa meminta masyarakat untuk mau bersama-sama membangun itu. Nah tapi kalau yang kita lihat hari ini antar masyarakat berantem, melaporkan masyarakat, ada undang-undang ITE terus dipakai jadi alat untuk manggung. Kapan kita mau bisa ngebut ke jadi negara yang hebat seperti negara lain, Kang? Kalau kita akhirnya jadi cuma ribut antara saudara kita. Kita kan ini semua merah putih, Kang. Cuma dibedakan situ pakai warna ini, sini pakai warna ini karena partainya ini. Sesungguhnya kan kita merah putih, Kang. Charles ini lahir dari keluarga politisi. Ayahnya adalah seorang politisi anggota DPR 3 periode. Ya. Pak Amir Ridwan Sirait MBA. Amir Ridwan Sirait ya, yang menurunkan bakat politik kepada Charles Bonar. Tetapi Bung Charles ini kelihatannya belum berhasil di dunia politik. Tetapi bukan karena belum berhasil, tetapi mungkin karena waktu dan timing belum pas. Nah dari sisi komunikasi publik, kenapa waktu itu belum berhasil? Karena saya melihat mungkin masih ada prioritas-prioritas lain yang saya perlu selesaikan. Jadi memang di dalam politik itu kan kalau mau terjun full
kalau perlu ya ada semacam jargon, tinggalkan yang lain, semuanya total di politik. Saya lihat juga beberapa teman-teman yang sukses seperti Kang Dede, Desi, Niko Sihaan, Farhan, itu karena benar total. Itu kebanyakan presenter loh. Iya. Karena benar-benar total untuk ke sana. Nah, saat itu memang saya disudutkan pada dua pilihan, antara menekuni bidang yang tadi disebutkan secara komersial juga menarik, menjadi seorang komunikator, menjadi pembicara di mana-mana itu sangat tinggi-tingginya saat itu. Di satu sisi politik yang memang harus lebih banyak berkorban. Investasi untuk ke dapil, investasi untuk merangkul konstituen, rakyat. Ya tentu saja walaupun rakyat mengatakan memang nggak membutuhkan dalam tanda kutip uang secara fisik, tapi kan pertemuan-pertemuan itu semuanya biaya. Dapilnya di mana waktu itu? Waktu itu di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Timur. Karena memang juga nggak bisa terlalu jauh dari Jakarta karena ada keterikatan pekerjaan selama kurang lebih 5 tahun yang nggak bisa meninggalkan Jakarta. Oke. Waktu itu saya jadi konsultan sebuah perusahaan yang memang menginginkan supaya waktu lebih banyak ada di Jakarta. Iya. Oke, jadi artinya walaupun begitu tidak berarti terus jadi jera dengan dunia politik kan? Saya rasa enggak, karena memang di dalam pekerjaan saya hampir semua tokoh yang datang juga politik. Waktu itu kami bekerja untuk TVRI selama kurang lebih 2 tahun. Itu banyak berdiskusi dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan. Tapi sebetulnya di luar itu kita juga harus tahu bahwa Pak Zulkifli saat itu adalah ketua PAN. Jadi tidak bisa dipisahkan dari politik. Dan hampir semua tamu-tamu saya pada saat itu di TVRI adalah tokoh politik. Apa ya waktu itu acara di TVRI? Di TVRI adalah Bincang Malam TVRI. Bincang Malam ya. Itu kurang lebih 3 tahun semua tokoh politik itu ngobrol dan berlanjut keluar TVRI. Diajak makan malam, diajak diskusi, diajak ikut merumuskan sebuah proyek pemikiran. Berarti udah banyak dong tawaran-tawaran untuk bidang-bidang partai-partai politik yang menawarkan kepada Charles. Bahkan sebetulnya kalau saya nggak salah ingat pada saat itu dari Partai Demokrat saya tuh sangat dekat dengan Pak Freddy Numberi. Pak Freddy pada saat itu juga merupakan bintang tamu dan narasumber kami tetap. Saya pada saat itu juga mendapatkan pekerjaan dari Kementerian Perhubungan. Jadi sebetulnya memang di sekeliling saya orang politik semua, Kang Dede. Gitu. Sudah mencintai profesi itu, dan yang menarik adalah bagaimana seorang politisi itu mampu menyumbangkan gagasan pikirannya untuk pembuatan public policy ataupun kebijakan publik. Nah, itu nggak gampang, kelihatannya aja gampang ya. Terus saya mulai mengikuti, pertamanya ada kaget, rapat-rapatnya begitu lama, menyamakan ekspektasi, mengumpulkan riset. Betul. Itu terus terang sih melelahkan, Kang. Kalau tidak mencintai ya, melelahkan. Oke, guys, ini pembicaraannya berat juga ini ya. Jadi saya juga harus bertanya, harus hati-hati sekali. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berita-berita dari Charles Bonar Sirait. Ya, sekarang kita lanjutin lagi. Jadi tadi pembicaraan dengan Charles Bonar Sirait, saya berat juga menyimaknya. Karena pemikirannya ini dalam banget ya. Tetapi nggak apa-apa karena podcast saya ini Move On ini memang saya mengundang orang-orang yang punya gagasan, orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran ya. Bagus, Kang. Saya menginginkan Charles juga bisa mengeluarkan pemikiran-pemikirannya, tapi juga harus ada cerita yang ini yang penting bagi masyarakat, yaitu sebetulnya apa iya orang langsung bisa berhasil seperti sekarang. Nah, saya mau melihat flashback ke belakang ya. Jadi Charles ini katakanlah sebagai anak muda, kemudian juga terjun di dunia presenter, punya bisnis, salah satunya adalah kue, patisserie. Oh, itu dulu teman sebetulnya. Teman ngajak untuk bikin bisnis kue, dan mereka minta lah dibantu untuk bisa publikasi atau promosi. Nah, sekarang pernah terjun di bisnis nggak secara langsung? Kalau terjun di bisnis, merasakan sakit dan juga senangnya, Kang. Dari mulai kuliah ya, saya rasa saya pernah waktu itu sudah berpikir sebelum kuliah selesai, saya harus berbisnis nih sambil kuliah. Dan saat itu belum zamannya orang nyambi bisnis dan nyambi kuliah kan. Kalau sekarang kan hampir semua. Betul. Anak Kang Deddy juga jangan-jangan udah berbisnis Sudah bisnis dia. Udah bisnis. Bikin roti sekarang. Iya kan? Dan zaman dulu tuh dagang tuh kayaknya malu banget gitu kan.
"Pah, lo orang gagal nih pasti kalau dagang, atau lo kurang duit kali ya ke kampus sampai lo harus dagang." Nah, bisnis saya pertama kali adalah saya lihat ada kebutuhan di kampus tuh kita untuk ngumpul di luar kuliah, bikinlah kampus night. Karena kan di kampus night itu hangout lah. jadi kita bikinlah di diskotik itu pertemuan sesama teman-teman, ada suasana entertainmentnya. Nah, saat saya di Atmajaya tuh yang lagi ngetop Iwaka, penyanyi. Iwake. Nah, jadi ya manggil Iwake, kalau manggung berapa, jadi bintang tamu kita nyanyi. Jadi bikin organizer. Bikin event organizer gitu. Okay. Di kampus. Jadi sebagai event organizer sampai berapa tahun itu, Charles? Cuma di kampus itu aja. Setelah di kampus saya kembali ke kehidupan normal. Saya kerja juga. Saya sempat bekerja di kantor, di advertising agency, pernah kerja di production house, dan pernah kerja di perbankan. Saya pernah kerja di Permata Bank. Pernah juga? Saya pernah di Permata Bank dari tahun 2000 sampai dengan 2003. Pegang apa, Charles? Di bidang yang nggak jauh dari kita. Komunikasi publik? Iya, Head of Corporate Communications and Marketing Communications. Mengajarkan atau tampil sebagai jubir? Enggak, jadi di situ sebagian besar aktivitas komunikasi perbankan ya masuk di pos kita. Jadi mau melakukan publikasi ke wartawan, ke media televisi atau media-media yang lain, itu semua kita kelola, ada strateginya. Kita juga kadang-kadang bekerja sama dengan agency, dan ya intinya kita harus bisa menyampaikan pesan dari bank tersebut kepada publik. Dan juga mengurus persoalan komunikasi CEO atau belum direktur utama. Karena kan CEO harus tampil di media, di publik. Itu diatur pidatonya, bikin TVC-nya, pakaiannya, termasuk membuat skripnya, naskahnya, iya. Oke, jadi pernah nggak dalam sebuah momen, sorry to say, Charles merasa down dan merasa gagal? Oh, pernah, Kang. Pernah. Saya di bank itu sendiri saya pernah merasa bahwa melatih kepemimpinan itu nggak mungkin Kang Dede bisa melepaskan sedetik pun ya terhadap yang namanya organisasi. Saya waktu itu sedang capek, saya ngerasa capek betul, dan saya waktu itu juga ngomong sama atasan-atasan saya ingin punya kehidupan istirahat sebentar, karena mereka mengenal saya sebagai pembawa acara, tapi at the same time mereka juga menginginkan saya sebagai seorang communication specialist. Jadi di departemen komunikasi di Permata Bank itu saya pimpin anak buah, ada sekitar 20 lah atau 25. Memimpin orang itu nggak mudah, dan setiap hari itu ada persoalan, Kang Dede. Yang menurut saya menghabiskan waktu, kemampuan saya berpikir yang persoalan strategik. independen, Persoalannya masing-masing. Corporate. Persoalannya SD masing-masing. Ya, misalnya mereka dengan keluarganya atau mereka dengan tugas target yang diberikan. Itu kan persoalan organisasi internal kita. Jadi memimpin manusia ini menurut saya nggak mudah. Nah, pada saat itu saya ingat saya sedang keadaan dalam capek, dan saya sudah katakan, wah, kalau jadi pembawa acara di dalam internal bank yang saya bekerja, boleh nggak, Pak? Nggak harus saya terus MC-nya gitu. Karena kan kita juga ada waktunya untuk istirahat. Nah, pada saat itu ada permintaan mendadak. Jadi direktur utama saya ada forum antara pemimpin bank-bank lain, namanya Perbanas. Nah, memang first candidate kalau di Permata Bank pada saat itu saya ada di sana, pasti untuk acara besar maupun kecil, orang ya umumnya maunya saya gitu loh. Jadi seperti Kang Dede lah, jadi bintang di TVRI, pasti sinetron apapun yang bagus maunya Bang Dede yang tampil. Tapi saya juga mengatakan I need a space, I need to rest. Nah, saya juga memiliki kader kan, anak-anak buah saya yang saya yakin kemampuan membawa acaranya bagus gitu, Kang Dede. Jadi saya bilang, nah tiba-tiba sekretaris direktur utama saya ngomong, Mas Charles, ini mendadak, nanti jam 6 di hotel di seberang, ini kan Permata Bank, di seberang tuh cuma di Le Meridian, ya jalan aja atau nggak naik mobil, Mas Charles lah ke sana gitu. Saya bilang, Mbak, hari ini saya lagi down banget dan lagi capek, anak buah saya tugaskan ke sana. Karena saya tahu dia di sepanjang organisasi kita bawain acara bagus kok gitu. Besok paginya, Kang, direktur utamanya, kamu masih mau kerja nggak di sini? Podcast ini mau di KLB oleh Charles Bonar Sirait. Ya, gara-gara ditinggalkan sebentar ya. Gitu loh. Kita coba nih ya. Kita coba, Bang. Ayo dulu. Saya dulu stretching kan.